sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Manusia adalah makhluk yang paling membingungkan. Dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang, kemudian dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya sampai dia tidak menikmati masa kini. Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun di masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati, dan dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup. Tingkatkan kesehatan Anda dan keluarga dengan gunakan dokter laser atau aku laser sekarang juga. Hai pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi di Go Healthy, cara tepat untuk hidup yang sehat. Dan seperti biasa, saya hadir ke hadapan Anda bersama dua sahabat saya, dua praktisi kesehatan. Ini adalah sebuah kebiasaan yang saya sudah lakukan sekitar 6 tahun terakhir, sehingga Go Healthy telah tembus lebih dari 2.000 episode. Wow, sebuah perjalanan panjang. Terima kasih Anda selalu bersama-sama dengan kami. Ini adalah sebuah bentuk komitmen, ya, Go Healthy dan juga Go Gomol untuk selalu memberikan edukasi dan informasi kesehatan untuk Anda masyarakat Indonesia. Dan hari ini sahabat saya ada dua perempuan hebat Indonesia, sama-sama praktisi kesehatan. Ada Bu Rita dan juga ada Mbak Preti. Hai, apa kabar? Hai, kabar baik, salam sehat. Salam sehat. Nggak ada bosen kan 2000 episode kan? Nggak ada dong. Terus ya, kita makin konsisten semangat, ya. Makin semangat. Nah, yang akan berbagi kisah kepada kami di sini adalah seorang ibu. Usianya udah separuh baya, tapi aduh ada faktor resikonya nih, ya. Ada Ibu Susi di sini. Bu Susi, apa kabar? Baik. Baik nih. Baik. Bener nggak? Baik. Hasil lab yang terakhir baik nggak? Hasil lab yang terakhir baik. Kalau hasil lab yang kemarin baik, semuanya baik. Oke. Cuma tadi enggak. Nah, soalnya tadi kami periksa ada yang tinggi-tingginya nih. Hati-hati. Iya. Bu Susi tadi sudah lihat video yang tadi ya. Betapa manusia adalah makhluk yang membingungkan, katanya begitu. Ngejar mati-matian, udah dapat duit, duitnya habis untuk mengembalikan kesehatan. Nah, gimana tanggapannya? Kalau menurut saya, tanggapan saya ini mulai dari sekarang harus mulai bisa memanage waktu supaya usia kita, kesehatan kita pun bisa terjaga dengan baik hingga sampai tua. Oke, Ibu Susi datang ke Go Healthy. Tentu ada yang ingin diceritakan, termasuk ada yang ingin didapatkan anjuran atau saran dari para praktisi. Sebetulnya masalah apa sih yang dihadapi? Ini dia kisahnya. Susi Rismayanti. Ia merasa 5 tahun terakhir, tubuhnya menjadi lebih rentan terkena penyakit. Bahkan datangnya penyakit ini seperti tak kenal waktu. Berawal dari tahun 2022, ketika ia sedang merawat orang tuanya yang terkena stroke. Susi iseng melakukan cek darah, dan diketahui tekanan darah serta kadar kolesterolnya sudah sangat tinggi. Kalau untuk tensi tertinggi saya di angka 160/110, dan untuk kolesterol saya itu di angka 285. Namun beberapa tahun kemudian, ia tiba-tiba mengalami vertigo. Pandangan matanya pun tampak gelap. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, kemungkinan ini karena faktor Susi sering kurang tidur. Pusing dan berputar, mata pun jadi kayak pusing. Saya nggak berani menatap untuk suatu ruangan atau menatap orang banyak, terutama di perkumpulan orang banyak atau ruangan terlalu ramai. Itu kalau sudah kambuh vertigonya, itu selalu pasti pusing. Susi pun berharap bisa mendapatkan solusi yang tepat untuk masalah kesehatannya. Bu Susi, boleh dijawab dulu pernyataan ini mungkin. Ini bisa dijawab kalau pernah mengalami, ya. Oke. Tanda vertigo. Vertigo, sensasi berputar, ya. Bisa dikenali lewat mata, benar atau salah? Benar. Apakah ini pengalaman pribadi, Bu Susi? Iya, pengalaman pribadi. Pernah vertigo? Pernah. Seperti apa rasanya? Kalau lagi kambuh, mutar ini semua, terus saya tuh nggak bisa, harus merem jadinya gitu. Harus merem. Mm-mm. Tapi kalau dari orang yang melihat Bu Susi sendiri bagaimana?
Itu katanya sih matanya geraknya cepat. Geraknya cepat ya. Kayak Karena mata merespon si efek pusing, efek muter itu. Betul sekali. Pusingnya. Jadi gejala vertigo ini ditandai dengan sensasi rasa pusing berputar. Penyebabnya banyak. Pengentalan darah, gangguan telinga dalam, gangguan pada sistem keseimbangan, misal di otak kecil, gangguan anggota gerak. Jadi kita perlu tahu bahwa sistem keseimbangan ini terdiri dari beberapa komponen. Satu, ada penglihatan, ada telinga, ada otak, dan ada anggota gerak. Jadi ketika ada rasa pusing berputar, ada gangguan pada sistem keseimbangan, ini bisa ditandai dengan salah satu komponen tersebut. Nah, salah satunya adalah gangguan pada mata. Bisa Bola matanya dikenali- geraknya cepet ya, Mbak Iya. Pet ya? Nah, ini dalam istilah medis kita sebutnya dengan nistagmus. Ada yang atas ke bawah. Jadi ada nistagmus yang sifatnya vertikal, atas ke bawah. Ada yang horizontal. Dari sisi kita yang mengalami vertigo, kalau geraknya ke kiri kanan, maka nanti muternya begini. Oh Kalau my atas God. bawah muternya kebalikan. Oh my God. Iya. Nah, jadi perlu dipahami bahwa vertigo ini merupakan gejala, bisa dikenali lewat mata, lewat bagian anggota gerak, bisa juga karena disebabkan telinga bagian dalam maupun otak. Itulah mengapa ketika Anda mengalami sensasi pusing berputar, ditambah dengan ada tanda tadi, nistagmus, segeralah ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Oke, jadi kita belajar hari ini tanda vertigo bisa dikenali lewat mata adalah sebuah pernyataan yang benar. Oke, jadi kembali ke Bu Susi, 50 tahun dengan riwayat kolesterol dan juga tensi yang tinggi. Ya, sebulan terakhir apa ketidaknyamanan yang dirasakan di tubuh? kurang tidur. Seberapa kurang tidurnya? Sangat-sangat kurang. Selalu tidur itu di atas jam 1 malam. Bangunnya jam? Biasa subuh, dan dari subuh itu sampai menjelang malam lagi saya Nggak nggak tidur tidur lagi, lagi. Allah. Itu kenapa? Iya, kenapa tuh? Karena satu saya ada kegiatan juga, terus yang merawat ibu, dan jadi kalau setiap saya udah kelelahan kecapean, saya justru malah kurang tidur. Nah, kalau keluhannya sendiri apa yang dirasakan di tubuh? Capek aja terus pusing. Capek. Oh, jadi Ada nggak- nyeri di dada? Terus suka debar di dada, terus kesemutan. Kesemutan. Kesemutan Debar di- atau nyeri di dada? Nyeri di dada sebelah kiri. Nembus ke belakang? Iya, nembus ke belakang terus langsung nanti kalau saya ada tidur rebah gitu langsung nggak ketekan nggak apa, tiba-tiba kesemutan aja. Satu sisi tubuh? Satu sisi sebelah kanan. Bu, ini udah diperiksain ke dokter Ini belum sih? hati-hati nih. Ini hati-hati nih. Hati-hati nih. Karena begini ya, nyeri dada, menembus punggung, Aduh. itu yang kita khawatirkan adalah penyempitan pembuluh darah jantung. Kita sebut dengan penyakit jantung koroner. Kebas atau kesemutan satu sisi tubuh, yang kita khawatirkan adalah adanya sumbatan di pembuluh darah otak. Jadi ada baiknya Ibu periksakan diri ya Bu, ya ke dokter ya. Oke. Kita periksa barusan sesaat sebelum melakukan perekaman adegan ini ya. 147/96, apakah itu tinggi atau enggak? Tinggi Tinggi banget atasnya. Tinggi ya. Bawahnya juga tinggi. Bawahnya tinggi, iya kan harusnya 80 ya. Harusnya 120 Iya, per 80 ya. 80. Iya. Sampai saat ini pun masih konsumsi obat ya? Masih. Yang diresepin sama dokter ada apa aja sih Bu? Oh, obat tensinya 2 macam, obat kolesterol sama obat pengencer darah. Oke, jadi ada konsumsi obat kolesterol juga ya Bu secara rutin? Iya. Kita cek tadi ya. Betul. Kolesterolnya oke sih lumayan nih, 191, sudah di bawah 200, ya mungkin karena obatnya juga. Betul, sudah terkendali dikonsumsi. karena konsumsi obat. Ya. Nah, mungkin pemirsa juga banyak yang mengalami hal yang sama dengan Mbak Susi. Nah, tentunya solusinya adalah kita atasi itu. Kita buat tekanan darah itu menjadi terkontrol supaya faktor risiko untuk terjadinya stroke berkurang. Faktor risiko untuk terjadinya serangan jantung juga berkurang, begitu juga untuk gagal ginjal. Solusinya adalah lakukan perubahan gaya hidup sehat. Jadi Mbak Susi mulai atur pola makannya, pola geraknya, pola tidurnya tadi yang kurang baik ya, dan kemudian juga manajemen stresnya. Itu sudah satu paket pola hidup sehat. Dan gunakan teknologi. Teknologi menjadi penting pemirsa, karena teknologi inilah yang membuat kemudian darah dan pembuluh darah itu kualitasnya meningkat. Teknologi yang saya maksud adalah teknologi laser. Digunakan di pergelangan tangan kiri. Kenapa di tangan kiri? Karena di sini banyak titik-titik akupuntur yang ketika distimulasi akan memberi kesehatan pada organ-organ vital. Nah, caranya teknologi laser ini akan masuk ke pembuluh darah, penetrasi melalui lapisan kulit teratas, epidermis, masuk ke dermis, ke hipodermis, lalu sampai di pembuluh darah. Nah, ketika laser
mencapai pembuluh darah, maka dia akan menstimulasi pembuluh darah menghasilkan nitrit oxide. Nitrit oxide ini kalau banyak diproduksi di dalam pembuluh darah ini, maka dia akan membuat aliran darah lancar. Kemudian pembuluh darah menjadi lebih elastis, lebih lebar. Kebayangkan kalau pembuluh darah lebih lebar, lebih elastis, tekanan darah menjadi terkontrol. Dan kemudian juga nitrit oxide ini bisa mengaktifkan mitokondria, sebuah dapur energi dalam tubuh kita untuk merubah kolesterol yang tadi berlebih di dalam darah menjadi energi. Mbak Susi bisa bayangkan nggak ketika kolesterol darahnya menjadi energi, apa yang dirasakan? Tentu lebih bertenaga, berstamina, tapi kemudian kadar kolesterol jadi turun. Iya. Gula darah juga begitu. Gula darah itu bisa diubah di mitokondria jadi energi, lalu kita berstamina, lalu gula darah di pembuluh darah juga menjadi terkontrol. Jadi pemirsa yang memiliki resiko tinggi untuk terjadinya stroke dan serangan jantung, yang memiliki tekanan darah tinggi, maka gunakanlah teknologi laser secara rutin untuk mendapatkan penurunan tekanan darah, kolesterol yang terkontrol, kadar gula darah yang terkontrol, asam urat yang terkontrol untuk kualitas darah, pembuluh darah yang baik dan kualitas hidup yang lebih baik. Tadi Mbak Rita sudah bercerita mengenai masalah darah dan pembuluh darah. Tapi lebih jauh lagi, alasan mengapa teknologi laser digunakan pada pergelangan tangan kiri, karena nantinya di sana teknologi laser dapat menstimulasi titik akupuntur yang bermanfaat untuk kesehatan jantung dan paru-paru. Tadi kan Mbak Susi sudah mengatakan ada mulai terasa nyeri di dada, nah itu waspada, takutnya ada penyempitan pembuluh darah jantung, lalu sering merasakan debar-debar. Dengan menggunakan teknologi laser, nantinya titik akupuntur PC dan HT ini menjadi lebih aktif, perikardium, jantung, heart ya, aktif sehingga pompa jantung menjadi lebih efisien. Lebih jauh lagi ya, kita sama-sama sudah dengar bahwa Bu Susi mengalami tensi yang tinggi dan kolesterol yang tinggi. Dan kalau salah satu saja sudah beresiko mengalami komplikasi, Bu Susi punya keduanya. Ini darah cenderung mengental, menggumpal-gumpal. Nah, takutnya terbentuk gumpalan darah seperti gambaran berikut Bu Susi bisa sama-sama saksikan. Itu namanya adalah trombus pemirsa. Dengan menggunakan teknologi laser, nantinya sinar laser akan membantu menguraikan gumpalan darah sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Gumpalan darah harapannya jangan sampai terbentuk. Penyempitan pembuluh darah juga kita stop progresivitasnya. Manfaat besarnya adalah tentunya menghindari terjadinya komplikasi. Oleh sebab itu, ya ingat untuk Anda pemirsa di rumah yang saat ini sudah punya tensi tinggi, kolesterol tinggi, atau memang belum punya keduanya, tetapi sadar betul bahwa gaya hidupnya tidak sehat, maka dari sekarang kita lakukan take action. Caranya bagaimana? Lakukan gaya hidup sehat, ikutin anjuran dokter, dan lengkapi semua upaya yang sudah Anda lakukan dengan menggunakan teknologi laser sekarang juga. Jadi pemirsa, yuk sekarang juga gunakan AccuLaser dari Gogomol ya. Ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, AccuLaser ini menggabungkan dua teknologi dalam satu alat, yaitu teknologi laser dan NMES. Sudah dipatenkan dan sudah terdaftar resmi di pemerintah Indonesia. Dilengkapi dengan 14 titik sinar terapi. Ya, alat ini tuh ada 10 laser merah, 2 sinar kuning dan 2 sinar biru. Semuanya dirancang untuk membantu meningkatkan kesehatan darah dan pembuluh darah kita. Digunakannya gampang, rutin 2 kali sehari, durasinya 15 sampai dengan 60 menit. Ini bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol dan juga asam urat yang tinggi. Harapannya mencegah komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal atau komplikasi lainnya. Nah, cara mendapatkannya semudah Anda menghubungi call center atau nomor yang ada di layar kaca, atau juga Anda bisa melakukan pemesanan di official marketplace terkemuka di Indonesia, dan juga silahkan lakukan pemesanan lewat aplikasi Lagun by Gogomol. Silahkan diunduh di App Store maupun di Google Play sekarang juga. Dan di tahun 2025 ini Gogomol telah meraih pencapaian yang luar biasa ya pemirsa. Jadi Gogomol nih meraih sertifikasi ISO 9001 yang artinya mutu dan kualitasnya sudah standar internasional. Dan juga Gogomol telah meraih penghargaan Super Brand di kategori TV Media sebagai bukti kepercayaan konsumen Indonesia Anda kepada Gogomol yang akan terus memberikan kualitas produk dan layanan yang terbaik. Pemirsa, kami juga telah membuka cafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Dan kami mengundang Anda untuk datang ke sana supaya orang-orang yang punya semangat hidup sehat bisa sharing, bisa punya semangat semakin menguatkan satu sama lain ya. Jadi pemirsa, sekali lagi, jika Anda ingin sehat, yuk gunakan
AccuLaser. Atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga semangat hidup sehat. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, hati-hati dengan yang namanya kolesterol, asam urat, tensi, dan gula darah. Jangan sampai tinggi. Jangan hanya dirasa-rasa, tapi lakukanlah medical check up rutin. Alhamdulillah, minggu lalu saya melakukan medical check up dan wah, semua angkanya bagus. Masa host acara kesehatan nggak bagus angka-angkanya? Pertanggungjawaban saya sebagai profesional, pemirsa ya. Nah, tapi narasumber kami kali ini adalah Ibu Susi, 50 tahun, tensi dan kolesterolnya tinggi. Tadi yang pertama udah mengaku di segmen awal. Pola tidurnya yang nggak baik. Oh jelas, ini memicu tensi dan kolesterol yang tinggi. Ini ada info penting buat Bu Susi dan juga buat Anda, pemirsa. Tahukah Anda ada tips memasak untuk menurunkan kolesterol? Oke, kita tahu kolesterol kita tinggi, tapi cara kita masak malah mendukung kolesterol itu tetap tinggi. Nah, padahal ada caranya. Seperti apa sih caranya? Ya. Nah, pemirsa, cara mengolah makanan yang baik untuk menurunkan kadar kolesterol atau lemak jenuh pada makanan itu yang merupakan penyebab peningkatan kadar kolesterol di dalam pembuluh darah. Yang pertama tentu dimulai dari pemilihan bahan. Pemirsa harus tahu ini, ketika memilih kelompok daging atau protein hewani harus cari yang rendah lemak. Untuk daging sapi nih Mbak Susi, yang rendah lemak itu ada pada bagian round. Nah, kalau lebih gampangnya adalah ketika memilih itu cari yang garis-garis putihnya paling sedikit, bahkan tidak ada, itu berarti lemaknya sedikit. Kemudian pilih daging ayam yang nggak ada kulitnya. Maksud saya pilih filetnya aja, filet ayam, filet daging ayam, dan kalau baiknya banget itu bagian dada gitu ya. Nah, itu satu pemilihan. Yang kedua adalah teknik pemasakan itu. Nah, gunakan teknik pemasakan yang menggunakan minyak sedikit atau tanpa minyak, kukus, pepes, rebus pakai air kaldu, rebus pakai santan encer gitu ya. Atau kalaupun ingin digoreng pakai minyak sedikit, kita sebut sebagai pensir, memanggang suhu sedang, itu yang digunakan. Dan kalau kemudian kita menggunakan alat masaknya, cari yang anti lengket, karena kalau anti lengket itu tidak menggunakan minyak terlalu banyak. Dan bagaimana rasanya kalau minyak dikurangi? Gunakan rempah yang banyak, gunakan juga kaldu. Nah, tentunya dengan gaya makan yang saya sampaikan ini, asupan kolesterol akan lebih rendah, asupan lemak juga lebih rendah, tapi nggak cukup dengan membatasi asupan juga, kualitas darahnya juga harus di-upgrade, pembuluh darahnya juga harus ditingkatkan kesehatannya. Makanya kombinasikanlah aturan makan ini dengan menggunakan teknologi laser untuk membuat kolesterol, gula, asam urat semuanya bisa diolah menjadi energi, kesehatan darah membaik, kesehatan pembuluh darah juga membaik. Waktu Bapak mohon maaf ya, ketika dulu Bapak kena stroke, yang terkena bagian tubuh kiri atau kanan? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Kaki, tangan nggak bisa gerak atau gimana dulu? Iya, kaki, tangan nggak bisa gerak. Berapa lama kondisi seperti itu? 3,5 tahun. Kalau cerita ibunya bagaimana? Kalau ibu sama, dia termasuk orang yang mungkin karena orang dulu kali ya. Jadi nggak pernah melakukan pemeriksaan kesehatan? Ibu juga sakitnya hanya batuk, pilek. Terus 2023 akhir itu ibu tiba-tiba mengalami, nggak tahu ya, di kamar mandi tiba-tiba ibu lemes saja di kamar mandi. Terus aku kaget. Ibu cek segala macam, cek bagian otaknya ada apa sih? Sumbatan. Ada sumbatan, tapi nggak terlalu besar. Dan di situ ibu sering mengalami pingsan yang tiba-tiba. Penurunan kesadaran secara tiba-tiba. Betul. Dia kan ikut senam juga sama aku. Jadi tiba-tiba dia oleng. Aku karena sigap ngeliat dia, jadi pingsan tiba-tiba. Jangan sampai terjadi kepada Bu Susi dan juga kejadian kepada Anda, pemirsa. Yuk kita bahas yuk, anjuran saran seperti apa. Oke, yang pertama adalah Bu Susi wajib memperbaiki pola tidur. Tidurnya harus 7 jam, di malam hari harus cukup secara kuantitas, dan juga harus tidur lelap atau nyenyak. Betul.
Jadi tidur yang cukup ini memiliki dampak yang penting nih untuk kesehatan tubuh kita. Sekarang saya balik. Kenapa sih kita nggak boleh sampai kurang tidur? Karena ternyata kalau kurang tidur itu bisa meningkatkan resiko hipertensi, diabetes, obesitas, kolesterol menjadi meningkat, ditambah lagi resiko penyakit jantung dan pembuluh darah bisa meningkat. Untuk orang yang sudah memiliki riwayat tensi tinggi, kolesterol tinggi seperti Bu Susi, tidur yang kurang ini akan memicu tensi semakin tinggi, itu yang pertama. Lalu yang kedua, organ hati akan membentuk lebih banyak kolesterol di malam hari yang mengakibatkan kolesterol sulit terkendali. Tadi Bu Susi katakan, kok saya semakin kerja, semakin kelelahan, semakin nggak bisa tidur ya? Karena kalau kita lelah berlebihan, apa yang terjadi sih? Produksi hormon melatonin juga mengalami kesulitan. Padahal dampak dari kekurangan hormon melatonin, pertama tidur pasti sulit. Lalu yang kedua, fungsi daya pikir, daya ingat juga bisa mengalami gangguan. Yang ketiga, sel-sel saraf bisa menjadi semakin rusak. Oleh sebab itu kita manfaatkan penggunaan teknologi, terutama ya teknologi laser dapat digunakan sesuai dengan siklus sirkadian tubuh kita. Kita sama-sama lihat pada malam hari tubuh menghasilkan hormon melatonin tepatnya jam 9 malam sampai jam 3 pagi hari. Jadi Bu, kalau mau tidur ya pastikan di jam tersebut, jam 9 malam itu udah harus tidur agar bisa deep sleep. Sebelumnya gunakan teknologi laser. Sel yang sudah sakit, sudah rusak ini bisa digantikan dengan sel-sel sehat yang baru. Sehingga kesehatan jantung, kesehatan otot, sendi, tulang, ditambah lagi juga dengan metabolisme tubuh itu dapat terjaga dengan baik. Nah, kalau misalkan malamnya tidur kurang, maka besokan paginya produksi serotonin juga bisa mengalami gangguan. Dengan kurangnya produksi hormon serotonin, tubuh bisa mengalami gangguan dalam konsentrasi. Nah, oleh sebab itu kita manfaatkan juga teknologi laser digunakan pada pagi hari, terutama di jam 6 pagi sampai jam 11 pagi. Tujuannya adalah agar tubuh menghasilkan hormon serotonin dalam jumlah yang optimal. Penggunaan teknologi laser sehari 2 kali secara rutin nantinya dapat bantu sirkulasi darah menjadi lebih lancar. Lalu yang kedua, tulang, sendi, otot ditambah lagi dengan metabolisme tubuh tentunya menjadi lebih sehat. Manfaat akhirnya tubuh menjadi lebih berenergi. Secara keseluruhan apa sih yang kita harapkan? Menua dengan sehat, aktif dan produktif. Jadi untuk Anda pemirsa di rumah yang mengalami gangguan tidur atau memang pola tidurnya berantakan atau seringkali bekerja larut malam, yuk sekarang juga manfaatkan penggunaan teknologi laser. Ya, nah Mbak Susi, penggunaan teknologi laser ini harus satu kesatuan. Begitu ya pemirsa, harus satu kesatuan. Nah, yang satu kesatuan saya maksud itu ada ekstensinya intranasal, ada juga NMES. Tadi kita sama-sama dengarkan Mbak Susi memiliki keluhan vertigo. Kalau teknologi laser ini kita gunakan pada intranasal, digunakannya di rongga hidung, maka dia akan menstimulasi pembuluh darah di sekitar rongga hidung yang jumlahnya banyak banget dan itu tersambung ke pembuluh darah otak. Jadi kalau kemudian distimulasi pembuluh darah itu menghasilkan nitrit oxide, maka pembuluh darah di otak akan lebih lebar, lebih elastis, aliran darah ke otak menjadi lancar. Nah, yang terjadi apa? Yang pertama adalah mencegah insomnia, meningkatkan fungsi kognitif, kemudian juga mencegah dan mengatasi vertigo, juga mencegah serangan stroke atau serangan stroke berulang, juga kemudian meningkatkan aliran darah ke mata, ke telinga, ke wajah, maka penglihatan lebih baik, pendengaran lebih baik, kemudian wajah pun lebih cerah, begitu ya. Oke, nah supaya Bu Susi makin yakin, supaya Anda juga makin yakin pemirsa, bahwa banyak yang sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser untuk kesehatannya. Gak percaya? Nih, ini ada salah satu kisahnya. Keluhan saya sebelumnya pastinya kepala saya sakit di bagian area leher dan juga kaki saya ketika misalnya berjalan lama atau beraktivitas yang padat itu menjadi pegel-pegel di bagian pinggang dan juga bagian betis. Alasan saya menggunakan teknologi laser pastinya buat kebutuhan kesehatan saya. Apalagi saya punya riwayat asam urat dan juga hipertensi. Sehingga dengan teknologi laser ini membuat tubuh saya menjadi lebih bugar dan lebih menyadari tentang kesehatan. Sebelumnya asam urat saya itu di angka 7,6 dan sekarang itu 5,1. Dan untuk tekanan darah saya itu sebelumnya 148 hingga 150 per 90, sekarang 128 per 80. Terima kasih teknologi laser. Ya, jadi pemirsa, saran dari kami adalah gunakan teknologi laser. AccuLaser dari Gogomol. Ini alat sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun.
AccuLaser ini menggabungkan dua teknologi, ya laser dan teknologi NMES dalam satu alat sudah dipatenkan dan sudah terdaftar resmi di pemerintah Indonesia sebagai alat kesehatan. Digunakannya gampang kok ya, 2 kali sehari, bendanya kecil, ringan, portable, tidak mengganggu aktivitas, durasi 15 sampai dengan 60 menit, dan intranasal juga jangan lupa buat dipakai. Ini bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol, dan juga asam urat yang tinggi. Harapannya amit-amit ya mencegah kita dari komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, atau komplikasi lainnya. Nah, bagaimana cara mendapatkan AccuLaser? Gampang, silakan hubungi call center atau nomor WhatsApp yang ada di layar, atau juga Anda bisa melakukan pemesanan di official marketplace terkemuka di Indonesia, atau juga bisa melalui aplikasi Lagun by Gogomall. Jadi silakan diunduh di App Store maupun di Google Play dan nikmati banyak manfaatnya. Nah pemirsa, kami juga mengundang Anda semua untuk datang ke cafe showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra. Kami paling senang kalau kedatangan Anda ya, orang-orang yang punya semangat buat hidup sehat, saling menyemangati. Jadi pemirsa, silahkan jalankan apa yang sudah disampaikan oleh para praktisi. Selamat berjuang, take action, atasi masalah kesehatan, dan cegah komplikasinya. Sekarang juga semangat hidup sehat. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.